Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Jumpa lagi dalam renungan berangkas berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri. Engkau telah menolong menyertai kami sampai saat ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, dan hadirlah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1. Sekali lagi terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian jauh pembicaraan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu jangan goyah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh kasih Kristus, kekuatan suatu nasihat atau perintah dipengaruhi oleh jenis dan kualitas relasi antara pemberi nasihat atau pemberi perintah kepada si penerimanya. Perintah seorang raja jelas mengandung suatu keharusan. Jika tidak melakukan, bisa berakibat fatal. Nasihat seorang guru kadang-kala menyeratkan konsekuensi negatif jika tidak dilakukan. Begitu pula dalam relasi sehari-hari. Kita cenderung tidak mengabaikan nasihat orang yang tidak kita kenal, tidak dipercayai. Sebaliknya, kedekatan relasi dan kepercayaan seringkali menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk melakukan apa yang dinasihatkan. Ada daya persuasi yang kuat dalam relasi yang erat. Itulah yang sedang dilakukan oleh Paulus. Teks kita pada hari ini bukan hanya memberikan sebuah perintah kepada jemaat di Filipi. Dia juga mengungkapkan kualitas relasi antara dirinya dengan jemaat yang ada di Filipi. Ungkapan-ungkapan ini bukan sekedar perkataan manis yang menipu atau hanya manis di bibir saja. Tanpa diucapkan pun, sebenarnya jemaat di Filipi pasti sudah tahu. Tetapi Paulus merasa perlu untuk tetap mengekspresikannya. Isi nasihat kepada jemaat di Filipi, sebagaimana tercantum di dalam pasal 4 ayat 1, ada satu pokok yang mengatakan berdirilah teguh di dalam Tuhan. Perkataan berdirilah teguh di dalam Tuhan diawali dengan karena itu. Di dalam pasal 4 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih. Kata karena itu sebenarnya adalah mengacu kepada ayat sebelumnya. Ada konsekuensi penerapan pada ayat atau pasal sebelumnya. Kalau kita perhatikan di pasal 3 ayat 20-21, begini firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dilanjutkan pada pasal 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam pasal selanjutnya atau dalam ayat selanjutnya, ini menceritakan tentang pertikaian yang ada di jemaat Filipi, di mana kedua orang pengerja di dalam jemaat Filipi berseteru, Euodia dan Sintihe. Perseteruan ini mengakibatkan relasi antara jemaat dengan pemimpin pada saat itu kurang baik, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah-tengah jemaat. Untuk itulah nasihat Paulus muncul dan mengatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Itulah pesan yang disampaikan kepada jemaat Filipi. Dalam pasal
Dalam pasal 1 ayat 27, konteksnya juga penganiayaan. Ada orang-orang tertentu yang memusuhi, menyengsarakan jemaat di Filipi. Ada para seteru salib yang menyusahkan jemaat di Filipi. Dalam situasi tertekan seperti ini, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa mereka adalah warga negara surga. Status ini merupakan alasan untuk tetap berdiri teguh di tengah kesukaran. Warga negara surgawi lebih berharga daripada warga negara Romawi. Berdiri teguh seharusnya tidak sukar untuk dilakukan. Jemaat di Filipi tidak diperintahkan untuk bangun dari kejatuhan dengan kekuatan sendiri. Mereka hanya diperintahkan untuk tetap berdiri. Itu pun di dalam Tuhan. Sebelumnya Paulus sudah menyinggung tentang kuasa Tuhan. Kristus berkuasa untuk menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jika hidup kita benar-benar diletakkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, tidak ada satupun yang sanggup mencapakkan kita keluar dari genggaman kasih karunia-Nya. Walaupun hidup kita kadang-kala tidak nyaman, tetapi kita tetap aman. Di dalam kenyataan hidup sehari-hari, kadang-kala kita goyah. Tidak jarang kita malah jatuh. Namun penyebab kejatuhan ini lebih daripada diri kita sendiri, daripada situasi yang terjadi. Kita tidak diletakkan di tempat yang licin. Kita berada di tempat yang aman. Sayangnya, kita seringkali kurang hati-hati dalam berjalan, sehingga kita gampang jatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengikut Tuhan dibutuhkan komitmen. Komitmen yang sungguh-sungguh serta motivasi yang murni. Sebab kita akan menghadapi banyak kesulitan dan juga penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji, kalau kita mengikut Dia, perjalanan kita atau hidup kita akan terbebas dari hambatan. Bahkan murid-muridnya pun yang senantiasa bersama-sama dengannya juga mengalami apa yang disebut dengan masalah dan kesulitan. Dibutuhkan ketekunan untuk berdiri teguh. Kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun karena ada Yesus bersama dengan kita. Kita yakin Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semua itu. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Bagaimana mungkin buah zaitun akan menghasilkan minyak jika tidak ditekan? Akankah buah anggur menjadi arak kalau tidak diperas? Begitu rupa. Sepatutnya kita bersyukur bila Tuhan masih berkenan mendidik kita. Kita melalui masalah sehingga boleh mendapat pengalaman berjalan bersama Dia. Dengan demikian kita semakin bertumbuh, teguh, tidak goyah, dan pada saatnya kita memperoleh kekuatan untuk mengerjakan pekerjaannya yang mulia. Demikian jauh perenungan firman Tuhan kita untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasihlah untuk renungan dan firman yang Engkau beri. Tolong kami untuk bisa tetap teguh di dalam Tuhan, dan kiranya Engkau terus yang menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.